Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerino Ananta Mardika, nomor absen 36 dari kelas 202. Saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi seorang tokoh yang mampu membawa perubahan besar di perekonomian Indonesia ke depannya. Berbicara mengenai social distancing ini adalah salah satu imbas dari adanya pandemi corona yang sedang mewabah pada saat ini. Para warga negara diharuskan untuk tinggal di rumah selama 2 minggu hingga masa inkubasi dari virus corona ini sendiri selesai. Tetapi masalahnya hingga sekarang masih banyak warga negara yang masih membandel dan masih banyak yang keluar dalam alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti nongkrong atau hanya main-main saja. Nah, hal itu tentu akan membahayakan negara ini. Karena masih banyak warga negara yang membandel, pada akhirnya banyak sekali ahli negara yang mendesak Bapak Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perpu mengenai social distancing. Padahal, jika kita mengkaji, sudah terdapat beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang di dalamnya tercantum seperti pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Bahkan mengenai denda jika tidak mematuhi penyelenggaraan tersebut juga dicantumkan berupa maksimal 1 tahun dan denda maksimal 100 juta. Serta juga ada yang terbaru adalah PP nomor 21 tahun 2020. Nah, di situ juga dijelaskan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi corona ini. Lalu apakah social distancing perlu dibuat perpu atau perundang-undangan yang lain meski sudah ada yang sebelumnya? Menurut saya iya. Mengapa? Karena perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk mencegah persebaran virus yang drastik ini. Karena tentu akan berpengaruh pada jalannya pemerintahan ke depannya. Selain itu menelaah pada keputusan MK nomor 138 PUU nomor 7 2009. Berdasarkan putusan MK tersebut ada 3 syarat sebagai parameter adanya kepentingan yang memaksa bagi presiden untuk membuat dan menetapkan Perpu. Yang pertama adalah adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua, ada undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Contohnya seperti PP ini kalau menurut saya masih belum lengkap karena belum ada kayak sanksi-sanksi yang bagi yang melanggar social distancing ini. Yang ketiga adalah kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Contohnya adalah pandemi corona ini. Nah, karena pandemi corona ini sudah mencakup 3 hal ini, menurut saya sudah sah hukumnya untuk pemerintah mengeluarkan Perpu atau mungkin PP juga bisa sebagai salah satu langkah untuk mengatasi persebaran corona yang ada di Indonesia ini. Jika memang hukum yang ada masih belum kuat menurut kita. Ya, sekian dari saya. Saya meminta maaf jika ada salah dan tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.